Tahun 1492, 3 kapal kecil membelah Samudra Atlantik membawa harapan akan dunia baru yang penuh emas dan rempah. Christopher Columbus berdiri di Geladak Santa Maria, yakin ia telah mencapai pesisir Asia yang legendaris. Namun, sejarah mencatat sebuah ironi yang memilukan, ia tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di daratan utama Amerika Utara. Sang penemu ini sebenarnya hanya menyentuh kepulauan Karibia dan Amerika Tengah. Kebenaran ini menjadi kunci untuk memahami betapa banyak narasi sejarah yang selama ini kita yakini hanyalah sebuah ilusi. Inilah kisah tentang ambisi, kesalahan besar, dan warisan yang penuh dengan perdebatan. Eropa pada abad ke-15 berada dalam cengkraman ketidakpastian setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jalur perdagangan sutra ke timur kini dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari rute alternatif yang lebih aman. Spanyol, yang baru saja menyelesaikan Reconquista, sangat berambisi untuk memperluas pengaruh dan kekayaan mereka. Di tengah perlombaan kekuasaan ini, gagasan tentang perjalanan ke barat melintasi samudra yang luas mulai dianggap sebagai opsi yang masuk akal namun berbahaya. Dunia saat itu sedang berada di ambang transformasi besar yang akan mengubah peta politik global selamanya. Christopher Columbus bukanlah seorang pahlawan tanpa noda, melainkan seorang navigator asal Genoa dengan ambisi yang melampaui akal sehat. Ia terobsesi dengan perhitungan geografis yang salah, meyakini bahwa bumi jauh lebih kecil dari ukuran aslinya. Setelah berkali-kali ditolak oleh berbagai kerajaan, ia akhirnya memenangkan hati Ratu Isabella I dari Kastilia. Dukungan finansial dan politik ini menjadi bahan bakar bagi pelayaran yang akan mengubah jalannya sejarah manusia. Ia adalah perpaduan antara keberanian yang nekat dan ketidaktahuan yang fatal. Di belakang layar, terdapat tokoh-tokoh penting seperti Ratu Isabella dan Raja Ferdinand yang melihat peluang untuk menyebarkan agama Katolik dan menyaingi Portugal. Columbus sendiri didorong oleh janji gelar, laksamana samudra, dan 10% kekayaan yang ia temukan. Motivasi mereka adalah kombinasi dari fanatisme agama, keserakahan akan emas, dan keinginan untuk supremasi nasional. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengirim armada menuju wilayah yang sama sekali tidak mereka kenal. Ketegangan antara para pelaut dan sang kapten pun mulai memuncak seiring berjalannya hari di tengah laut lepas. Tanggal 3 Agustus 1492, armada kecil yang terdiri dari Nina, Pinta, dan Santa Maria meninggalkan pelabuhan Palos, Spanyol. Perjalanan ini penuh dengan ketakutan akan monster laut dan ketidakpastian akan persediaan makanan yang menipis. Setelah berminggu-minggu tanpa melihat daratan, awak kapal mulai kehilangan kesabaran dan nyaris melakukan pemberontakan. Columbus menggunakan catatan jurnal ganda untuk memanipulasi jarak yang telah ditempuh guna menenangkan anak buahnya. Ketegangan ini menjadi bukti betapa tipisnya batas antara keberhasilan dan bencana di tengah samudra yang tak berujung. Pada 12 Oktober 1492, teriakan "Tierra" memecah keheningan saat mereka mencapai Kepulauan Bahama. Columbus yakin ia telah sampai di Indies, sehingga ia menyebut penduduk lokal yang ia temui sebagai Indios. Ini adalah titik balik sejarah di mana dua dunia yang terpisah selama ribuan tahun akhirnya bertemu secara brutal. Namun, kegembiraan penemuan ini segera tertutup oleh ketidakpahaman budaya yang mendalam. Sang penjelajah tidak menyadari bahwa ia baru saja membuka gerbang bagi era penaklukan yang akan memusnahkan jutaan nyawa. Dalam 4 pelayaran berikutnya, Columbus tetap bersikeras bahwa ia berada di Asia, meski bukti-bukti fisik menunjukkan hal sebaliknya. Ia menjelajahi wilayah Karibia, Kuba, dan pantai Amerika Tengah, namun tidak pernah menyentuh daratan Amerika Utara.
Puncak dari ketidakpahamannya adalah kegagalan untuk menyadari bahwa ia telah menemukan benua baru yang sama sekali tidak ada dalam peta Eropa. Ironisnya, nama Amerika justru diambil dari Amerigo Vespucci, pelaut yang menyadari bahwa ini adalah Mundus Novus atau dunia baru. Columbus pun mengakhiri karirnya dalam posisi yang kontroversial dan penuh kekecewaan. Kabar tentang penemuan daratan baru menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa, memicu gelombang euforia sekaligus keserakahan. Spanyol segera mengklaim wilayah tersebut, yang menyebabkan perselisihan diplomatik dengan Portugal. Gereja Katolik pun berperan besar dalam melegitimasi klaim-klaim ini demi penyebaran iman. Sementara itu, di dunia intelektual, muncul perdebatan sengit tentang identitas penduduk asli dan status tanah tersebut. Dunia tidak lagi sama, karena narasi tentang dunia yang terbatas telah runtuh selamanya. Dampak langsung dari kedatangan Columbus adalah malapetaka bagi penduduk asli di wilayah Karibia. Penyakit yang dibawa dari Eropa seperti cacar dan influenza memusnahkan populasi penduduk asli dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, sistem kerja paksa yang diterapkan Columbus memicu perbudakan yang sistematis di wilayah jajahannya. Harta kekayaan berupa emas dan sumber daya alam mulai dikirim ke Spanyol, memperkaya kerajaan namun menghancurkan peradaban lokal. Ini adalah awal dari kolonialisme brutal yang akan berlangsung selama berabad-abad. Dalam jangka panjang, pelayaran Columbus memicu pertukaran Kolombia yang mengubah ekosistem dunia secara permanen. Tanaman seperti jagung, kentang, dan tomat diperkenalkan ke Eropa, sementara kuda, sapi, dan gandum dibawa ke Amerika. Pertukaran ini menyebabkan ledakan populasi di Eropa namun di saat yang sama menjadi bencana demografis bagi penduduk asli Amerika. Perdagangan transatlantik pun lahir, yang nantinya akan menjadi tulang punggung ekonomi global selama berabad-abad. Sejarah manusia kini terhubung secara global, meski dengan harga yang sangat mahal. Kontroversi terbesar adalah fakta bahwa Columbus bukanlah orang Eropa pertama yang mencapai Amerika. Bangsa Viking, di bawah pimpinan Leif Erikson, telah sampai di Newfoundland sekitar tahun 1000 Masehi. Namun, penemuan Viking tidak mengubah sejarah dunia secara permanen seperti yang dilakukan oleh Columbus. Selain itu, catatan sejarah mengenai kekejaman Columbus terhadap penduduk asli seringkali diabaikan dalam buku teks sekolah. Hari ini, perdebatan tentang apakah harus merayakan Columbus atau mengenang korban kolonialisme menjadi isu sosial yang sangat sensitif di banyak negara. Fakta tersembunyi ini menantang kita untuk melihat sejarah dengan perspektif yang lebih adil. Warisan Columbus adalah pengingat bahwa sejarah seringkali ditulis oleh pemenang dan dibalut dengan mitos. Kita belajar bahwa keberanian untuk mengeksplorasi yang tidak diketahui bisa membawa kemajuan besar, namun juga kehancuran jika tidak dibarengi dengan empati. Relevansi kisah ini hari ini terletak pada bagaimana kita memandang masa lalu, bukan sebagai dongeng pahlawan, melainkan sebagai rangkaian peristiwa yang penuh dengan kompleksitas manusia. Dengan memahami kebenaran di balik Columbus, kita dapat belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Sejarah adalah cermin, dan sudah saatnya kita melihat bayangan yang sebenarnya di dalamnya.